Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Anwar, NPM 227555153, program studi akuntansi perpajakan kelas 3E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 1 atau penyajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu penyajian laporan keuangan terdapat perubahan PSAK. Yang pertama, efektif tahun 2012, komponen laporan keuangan pos luar biasa, NCI dan OCI. Yang kedua, efektif 2015, nama laporan keuangan, komponen OCI dan komparasi tambahan. Yang ketiga, efektif 2017 atau prakarsa pengungkapan material dan penggabungan pemisahan penyajian subtotal OCI dari entitas asosiasi dan fleksibilitas ukuran CALK. Yang keempat yaitu edit dikeluarkan 2020, yaitu materialitas pengungkapan kebijakan akuntansi. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan. Di sini dapat disimpulkan laporan keuangan itu adalah buku yang berisikan catatan atas transaksi-transaksi ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen entitas, yaitu manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Atau bisa dibilang manajemen entitas itu dia yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan tersebut. Tujuan laporan keuangan yaitu kinerja keuangan, mengetahui kinerja keuangan baik atau tidak. Di sini yaitu berarti kita dapat mengukur apakah kinerja keuangan perusahaan itu baik, mengalami kenaikan ataupun turun, atau jelek atau mengalami penurunan. Yang kedua yaitu kita mengetahui posisi keuangan dalam perusahaan serta arus, dan yang terakhir yaitu mengetahui arus kas entitas. Laporan keuangan lengkap dalam kurung tingkat keutamaan sama. Apa sih susunan laporan keuangan yang lengkap itu? Laporan posisi keuangan yang lengkap itu terdiri dari yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas SAK 2, yang kelima catatan atas laporan keuangan, yang keenam informasi kooperatif periode terdekat sebelumnya, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya atau retroaktif atau kesalahan. Laporan keuangan lengkap yaitu ada beberapa ciri-ciri, yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK atau standar akuntansi keuangan. Yang kedua yaitu entitas yang laporan keuangan telah patuh pada standar akuntansi keuangan membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang ketiga, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Yang keempat yaitu dalam keadaan yang sangat jarang ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Nah, selanjutnya yaitu entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos rupa yang material dan menyajikan secara terpisah yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. Saling hapus atau aset dan liabilitas beban dan pendapatan tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK.
Frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, harus diberikan pengungkapan. Yang terakhir, penyajian dan klasifikasi dalam hal harus konsistensi. Terjadi perubahan dalam operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Aset dan liabilitas. Yang pertama itu aset lancar. Merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Yang kedua, aset tidak lancar. Merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Yang ketiga, liabilitas jangka pendek. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikannya dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang ketiga, liabilitas jangka panjang. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba dan rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu bagian pertama, laporan laba rugi dan dilanjutkan bagian kedua, penghasilan komprehensif lain. Kedua, laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang mulai dari laba rugi tahun berjalan. Laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, diharuskan pengungkapan berdasarkan sifat penyajian. Pos luar biasa, item-item tidak diperkenankan lagi. Minimum line ini untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna. Pendapatan, beban, keuangan, dan pajak. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponennya sendiri, ekuitas berpengaruh penerapan retrospektif. Selanjutnya itu rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik. Laporan perubahan ekuitas sendiri terdiri dari analisis penghasilan komprehensif dan yang berdasarkan jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Itu PPT yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan memperlihatkan contoh laporan keuangan. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan laporan keuangan. Yang pertama yaitu dapat dilihat di sini laporan posisi keuangan terdiri atas aset, piutang, liabilitas, ekuitas, baik liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang, serta modal-modal ekuitas yang dapat didistribusikan, saldo laba, dan lain-lain. Yang kedua, laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, beban penjualan, jumlah laba bruto, dan pendapatan komprehensif lain. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Di sini dapat dilihat bentuknya sedikit berbeda dari antara yang lain, yang berbentuk ke samping atau horizontal. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Di sini semua yang berhubungan dengan kas masuk, kas keluar, kas dari manapun, kas dari aktivitas investasi atau kas dari aktivitas pendanaan, semua dicatat di laporan arus kas. Baiklah, sepertinya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.